Jumpa lagi di Perspektif. Saya Ian. Saya Colby. Nah, Yan, dari sisi industri, apa nih yang mau dibahas di episode kali ini? Nah, yang akan dibahas di episode kali ini adalah terkait data-data wisatawan mancanegara, wisatawan nasional, serta indikator-indikator sektor manufaktur Indonesia. Kalau dari sisi makro, apa nih yang mau dibahas di episode kali ini? Dari sisi makro, pembahasannya berkaitan dengan rilis data inflasi dan neraca perdagangan Indonesia. Nah, menarik kan episode kali ini? Untuk itu, saksikan terus Perspektif kali ini. Kita mulai dari data inflasi pada bulan Oktober 2025. Inflasi headline terus meningkat naik menjadi 0,28% secara bulanan dari 0,21% pada bulan September 2025, utamanya didorong oleh inflasi inti dan inflasi harga yang diatur pemerintah. Secara tahunan, inflasi umum menguat menjadi 2,86% dari sebelumnya 2,65%. Inflasi inti meningkat mencapai 2,36% secara tahunan pada Oktober 2025 dari 2,19% di bulan September 2025, sebagian besar didorong oleh rally harga emas yang berkelanjutan di tengah meningkatnya ketidakpastian global yang pada gilirannya mendorong harga emas ke rekor tertinggi baru. Depresiasi nilai tukar rupiah semakin memperkuat kenaikan harga emas domestik. Bila dilihat dari kontributor inflasi bulanan, inflasi dari harga emas mencapai 0,21 percentage point, tertinggi dibandingkan dengan komponen inflasi lainnya. Meskipun mengalami peningkatan, inflasi masih berada dalam rentang target inflasi Bank Indonesia, sehingga kami masih bisa melihat ruang pemotongan suku bunga BI di sisa tahun 2025 ini. Beralih pada neraca perdagangan, surplus perdagangan Indonesia di bulan September 2025 menyempit menjadi 4,34 miliar dolar AS dari 5,49 miliar dolar AS pada bulan Agustus, yang sebagian besar mencerminkan kinerja impor bulanan yang lebih kuat diikuti oleh penurunan ekspor secara bulanan. Secara bulanan, ekspor mengalami kontraksi sebesar 1,14% pada bulan September setelah sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 0,87% pada bulan sebelumnya. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh normalisasi ekspor ke Amerika Serikat setelah adanya front loading menjelang penerapan tarif resiprokal sebagaimana tercermin dalam penurunan sebesar 10,72% dalam ekspor non-migas ke Amerika Serikat. Sementara itu, pertumbuhan impor menguat akibat peningkatan permintaan domestik. Secara umum, surplus ini merupakan surplus bulanan ke-65 kali berturut-turut sejak tahun 2021. Secara kumulatif, surplus perdagangan Indonesia untuk periode Januari-September 2025 mencapai 33,48 miliar dolar AS, naik 11,3 miliar dolar AS dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan ini terutama didukung oleh permintaan ekspor yang kuat pada semester pertama 2025, terutama ke Amerika Serikat menjelang tarif resiprokal pada bulan Agustus. Sementara itu, impor tetap bergerak lambat, terbebani oleh harga minyak yang lebih rendah dan permintaan domestik yang sempat melemah. Secara keseluruhan, net ekspor Indonesia ke depannya diperkirakan menurun, sejalan dengan pandangan kami bahwa pertumbuhan impor kemungkinan akan melampaui pertumbuhan ekspor dalam jangka menengah. Faktor normalisasi ekspor ke Amerika Serikat akan menjadi salah satu pemberat pertumbuhan ekspor, sementara perjanjian dagang Amerika Serikat dan potensi dampak kebijakan pro-growth berpotensi mendorong kenaikan impor. Kami memproyeksikan defisit transaksi berjalan akan berada pada rentang 0,4% hingga 0,9% dari PDB pada tahun 2025. Di tengah masih tercatatnya defisit transaksi berjalan, kami masih melihat adanya potensi penguatan nilai tukar rupiah hingga akhir tahun 2025 didorong oleh potensi inflow di pasar portofolio sejalan dengan potensi pemotongan suku bunga The Fed.
Rupiah diperkirakan bergerak dalam rentang 16.300 hingga 16.500 per dolar AS pada akhir tahun 2025. Selanjutnya, kita akan bahas beberapa data terkait sektor manufaktur dan pariwisata Indonesia. Berdasarkan data pada bulan Oktober, sektor manufaktur Indonesia menunjukkan perbaikan. Data PMI Manufaktur Indonesia bulan Oktober lalu mengindikasikan ekspansi sektor manufaktur Indonesia tercermin dari peningkatan PMI yang menjadi 51,2 dari sebelumnya 50,4 di bulan September. Berdasarkan rilis dari S&P Global, terjadi peningkatan pesanan baru dari sisi domestik, meski terjadi penurunan dari sisi ekspor yang menandakan pelemahan kondisi pasar global. Sejalan dengan data PMI, Indeks Keyakinan Industri dari Kementerian Perindustrian juga menunjukkan peningkatan pada kondisi manufaktur Indonesia. Terlihat dari nilai IKI yang meningkat menjadi 53,5 pada bulan Oktober dari sebelumnya 53,0. Secara lebih rinci, dalam survei IKI, variabel pesanan baru dan persediaan produk masih mengalami ekspansi. Namun, variabel produksi mencatatkan kontraksi. Hal tersebut mengindikasikan para produsen saat ini lebih memilih untuk menggunakan stok mereka untuk memenuhi pesanan konsumen. Berikutnya, terkait pariwisata. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan jumlah kedatangan Wisman pada September 2025 mencapai 1,39 juta orang, atau turun 7,33% secara bulanan dibandingkan kedatangan pada Agustus 2025. Penurunan tersebut mengikuti pola musiman sekaligus memutus tren kenaikan kunjungan Wisman yang terjadi sejak April 2025. Namun demikian, secara tahunan kedatangan Wisman masih tercatat tumbuh 9,04%. Meski melambat dibandingkan kenaikan 12,03% secara tahunan yang tercatat pada bulan Agustus 2025. Malaysia, Australia, dan Singapura menjadi 3 negara asal Wisman terbesar pada September 2025. Secara keseluruhan, menyumbang 39,8% dari total kedatangan Wisman. Secara kumulatif, sepanjang Januari hingga September 2025, jumlah kedatangan Wisman ke Indonesia mencapai 11,43 juta orang atau meningkat 10,22% secara tahunan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Pembahasan terakhir pada episode kali ini yaitu mengenai jumlah perjalanan wisatawan nasional atau Wisnas pada September 2025. Jumlah keberangkatan Wisnas ke luar negeri pada bulan September tercatat sebesar 695,9 ribu kunjungan atau mengalami peningkatan sebesar 1,60% dari sebelumnya sebesar 684,9 ribu kunjungan pada bulan Agustus. Secara tahunan, jumlah keberangkatan Wisnas juga masih tumbuh 5,3% secara tahunan dibandingkan 661,1 ribu kunjungan pada bulan September 2024. Berdasarkan destinasinya, Malaysia menjadi destinasi utama Wisnas dengan 28,92% dari total, diikuti oleh Arab Saudi sebesar 18,77% dan Singapura 13,09%. Secara kumulatif, keberangkatan Wisnas pada Januari hingga September 2025 mencapai 6,82 juta kunjungan atau tumbuh 2,5% secara tahunan dibandingkan dengan 6,66 juta keberangkatan pada periode yang sama tahun lalu. Nah, Bi, kira-kira dari percepatan sektor manufaktur ini, dampaknya apa sih ke makroekonomi Indonesia, Bi? Dengan percepatan sektor manufaktur diharapkan nantinya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun di sisi lain, peningkatan sektor manufaktur ini di jangka pendek akan mendorong kenaikan impor sehingga pada gilirannya akan menurunkan surplus dari neraca dagang Indonesia. Sekian episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.